Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya, Giti Ajeng Triasti, berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo, sekaligus yang menjadi Duta Transformasi Terbaik Kementerian Keuangan tahun 2022, Bapak Widi Widodo. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Boleh disapa dulu, Pak, kawan pajak kita? Salam satu bahu, salam sehat selalu untuk seluruh wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membincangkan mengenai update reformasi perpajakan. Ya, belakangan ini, Pak, Direktorat Jenderal Pajak itu sangat gencar untuk menggaungkan mengenai reformasi perpajakan. Kalau boleh tahu, apa sih, Pak, sebetulnya latar belakang dari reformasi perpajakan ini? Baiklah, Mbak Giti ya. Jadi latar belakang reformasi perpajakan ini adalah karena perubahan di dunia yang demikian cepat ya. Jadi kemajuan teknologi juga berpengaruh kepada perkembangan ekonomi digital. Jadi misalnya pedagang bisa jualan tanpa harus punya toko. Orang bisa punya penghasilan hanya bermodal laptop, handphone, dan jaringan internet. Nah, di sisi lain, DJP sebagai salah satu instansi yang bertugas mengamankan penerimaan negara yang sudah ditetapkan di APBN ya, ada target penerimaan pajak yang juga meningkat setiap tahunnya. Nah, untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak melakukan perubahan yang kita sebut dengan reformasi perpajakan. Jadi itu latar belakangnya kira-kira Mbak Giti. Ya, mengingat reformasi ini dilakukan untuk menjawab setiap tantangan yang dihadapi oleh DJP nih, Pak. Kira-kira bisa diceritakan nggak, Pak, perjalanan dari reformasi perpajakan yang udah dilakukan selama ini? Oke, baiklah. Jadi perjalanan reformasi perpajakan ini dimulai tahun 1983. Jadi pertama reformasi Undang-Undang Perpajakan tahun 1983 itu meliputi perubahan dari official assessment menjadi self-assessment system. Nah, kemudian reformasi Undang-Undang Perpajakan tahun 1991 sampai dengan tahun 2000, yaitu penyederhanaan jenis pajak ya. Jadi reformasi pajak ini menyederhanakan jenis-jenis pajaknya, tidak seperti di tahun 83. Kemudian reformasi birokrasi tahun 2000 sampai dengan 2021 itu penyatuan pandangan melalui penetapan misi, yaitu menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat. Kemudian reformasi birokrasi tahun 2002 sampai dengan tahun 2028 atau dikenal dengan reformasi perpajak birokrasi jilid 1 itu melakukan modernisasi kantor pajak menjadi KPP modern, termasuk pembentukan KPP LTO dengan meniadakan KPP BB. Kan dulu ada PBB ya, kantor pajak PBB. Nah itu sekarang menjadi domainnya Pemda kan. Kemudian ada Karikpa dan KP4 dulu. Nah itu ditiadakan, dilebur ke dalam KPP. Kemudian ada reformasi birokrasi tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, yaitu reformasi birokrasi jilid 2, itu perbaikan sistem teknologi informasi dan komunikasi, sistem pengadilan internal, dan manajemen sumber daya manusia. Nah, perbaikan sistem bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menurunkan compliance cost gitu. Jadi, dan meningkatkan good governance dalam rangka administrasi pajak perpajakan. Jadi tata kelolanya kita perbaiki, ditingkatkan kualitasnya, namun biaya kepatuhan kita kurangin gitu. Nah, reformasi perpajakan tahun 2016 sampai dengan tahun 2024, yaitu reformasi jilid 3, itu tahapan yang kita sedang jalankan saat ini. Jadi meliputi pembaruan di 5 bidang atau pilar, yaitu organisasi, SDM, peraturan perundang-undangan, proses bisnis, dan teknologi informasi, dan basis data. Jadi itu yang kita lakukan pada tahap ini. Kira-kira gitu, Mbak Giti. Berarti yang terakhir ini adalah yang reformasi jilid 3 ya, Pak ya? Betul, yang sekarang jilid 3, yang sedang kita jalanin. Oke. Kalau boleh diceritakan, Pak, kira-kira perubahan apa saja sih, Pak, yang dilakukan dan terutama yang berkaitan dengan layanan terhadap wajib pajak? Oke, baiklah. Jadi ada beberapa area yang terjadi perubahan yang terkait dengan layanan Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak. Yang pertama adalah dengan streamline proses atau
penyederhanaan proses bisnis. Jadi ke depannya akan ada perampingan dan pengurangan langkah-langkah manual serta penghilangan duplikasi proses melalui pemanfaatan teknologi gitu. Dan kedua adalah customer centric approach gitu, based on user experience. Jadi pengembangan administrasi perpajakan dilaksanakan dengan berorientasi pada kemudahan berdasarkan user experience gitu, yang positif bagi pengguna, bagi wajib pajak maupun internal DJP. Dan yang ketiga adalah digital and automated process, yaitu pengembangan administrasi perpajakan dilakukan dengan memanfaatkan digitalisasi dalam rangka mengotomasi proses bisnis di DJP. Jadi proses otomasi ini ditingkatkan gitu. Jadi lebih masif daripada yang saat ini dijalankan. Dan kelima adalah omnichannel and borderless services, yaitu layanan dilaksanakan dengan memanfaatkan omnichannel melalui penambahan akses layanan. Nah, itu yang kita lakukan ke depannya. Oh, luar biasa ya Pak ya. Tapi mungkin nih kawan pajak sekalian juga sering mendengar istilah lain nih Pak selain reformasi perpajakan yaitu pesiap. Nah, kalau boleh diceritakan nih Pak, apa sih Pak pesiap itu dan apa bedanya pesiap dengan reformasi perpajakan yang telah Bapak jelaskan tadi? Oke, jadi memang sekarang kita sering dengar kata-kata kalimat pesiap gitu ya, kata-kata pesiap. Jadi pesiap itu merupakan bagian dari reformasi perpajakan. Jadi pesiap atau sistem inti DJP yang baru ini akan diselesaikan pada tahun 2024. Jadi pesiap sejatinya adalah redesign atau reengineering atau rancang ulang proses bisnis yang ada pada saat ini. Dengan adanya perbaikan teknologi informasi perpajakan di DJP, mulai proses pesiap, diharapkan dapat menghasilkan proses bisnis yang sederhana untuk membuat pekerjaan menjadi efektif, efisien, akuntabel, berbasis IT, dan mencakup seluruh pekerjaan yang ada di DJP. Jadi itu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang apa itu pesiap. Berarti pesiap ini lebih kepada dua proses bisnis, yaitu dua perbaikan di DJP, yaitu proses bisnis dan juga teknologi informasi dan data. Betul. Oke, kalau begitu Pak, sebetulnya urgensi pesiap ini sendiri apa ya Pak? Jadi gini, kita inward looking aja, kita ngeliat ke dalam. Jadi pesiap ini menjadi urgent karena kondisi sistem IT DJP yang relatif sudah fade away ya, sudah usang, sehingga mengurangi performa sistem dan adanya beban akses, kompleksitas pengolahan data, dan juga perkembangan dunia digital. Itu yang jadi latar belakangnya. Nah, melalui proyek pesiap ini diharapkan terjadi simplifikasi atau penyederhanakan proses mulai dari registrasi, pemeriksaan pajak, hingga penyelesaian sengketa pajak. Sehingga nanti dapat memberikan kemudahan dan pelayanan yang optimal kepada pengguna, yakni kita sebagai fiskus dan wajib pajak gitu dapat hasil yang optimal dari sistem ini. Kalau tadi kita mundur ke belakang sedikit ya Pak ya, tadi Pak menjelaskan bahwa pesiap ini akan diterapkan mulai 2020. Betul. Nah, berarti apakah wajib pajak harus langsung beralih ke sistem yang baru atau bagaimana ya Pak? Nah, di antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, nanti kita ada proses yaitu fase bridging ya gitu. Sebelum nanti sistem inti administrasi perpajakan diimplementasikan secara penuh gitu. Jadi ada proses transisi, kita ada fase bridgingnya di situ. Nah, fase bridging ini adalah pengembangan legacy sistem yang mendekati fitur dan sejalan dengan mekanisme kerja pada sistem to be. Dengan harapan wajib pajak dan pengguna sistem akan dapat beradaptasi secara lebih cepat dan mengimplementasikan sistem yang baru ini gitu. Itu kira-kira begitu. Oke. Kalau boleh digambarkan lebih jelas nih Pak, supaya kawan pajak lebih dapat gambaran yang nyata Pak mengenai layanan perpajakan yang nantinya akan lebih mudah tentunya dengan sistem ini. Oke. Boleh digambarkan sedikit Pak, apa saja sih Pak kemudahan layanan perpajakan yang akan diperoleh oleh wajib pajak setelah implementasi secara penuh dari sistem pesiap ini?
Oke, nah ini yang saya rasa wajib pajak mesti tahu ya, Iya, manfaat apa yang bisa kita rasakan secara langsung setelah implementasi pesiap ini. Pertama contohnya nih misalnya dari pendaftaran atau registrasi. Proses pendaftaran akan jadi lebih mudah, dapat dilakukan di semua kantor pelayanan pajak melalui berbagai saluran, langsung tervalidasi dengan sumber data yang single source of truth gitu. Kemudian pembayaran. Nah, proses pembayaran menjadi lebih mudah dengan adanya super kode billing. Jadi satu kode billing untuk semua ya gitu. Nah, selain itu terdapat layanan otomasi untuk pemindah bukuan dan pengembalian pajak. Kemudian yang nggak kalah pentingnya adalah riwayat transaksi. Nanti juga tersedia profil wajib pajak yang komprehensif, yang memudahkan wajib pajak untuk mengetahui riwayat transaksinya. Terdapat juga buku besar yang didukung oleh otomatis sistem akuntansi gitu, sesuai regulasi dan standar akuntansi perpajakan yang ada gitu. Terkait dengan pengolahan SPT, nanti ada penyiapan SPT pun menjadi lebih mudah dengan didukung integrasi proses, tersedia fitur e-faktur, e-bupot, kemudian ada e-statement gitu. Nah, pelaporan dan proses pembayaran akan menjadi satu aplikasi dan dapat didukung data populasi dan validasi untuk mengurangi kesalahan pelaporan SPT. Jadi wajib pajak banyak diberikan support data yang dimiliki sehingga memudahkan wajib pajak dalam penyampaian SPT. Nah, yang kelima adalah layanan dan edukasi perpajakan. Wajib pajak juga akan lebih mudah untuk berinteraksi dengan DJP melalui perluasan kanal yang terintegrasi, serta dapat memperoleh edukasi tersegmentasi berdasarkan kebutuhan wajib pajak itu sendiri, gitu kira-kira. Wah, luar biasa banget nih apa yang disiapkan oleh DJP. Ya, Pastinya kita nantinya sebagai wajib pajak bisa melakukan pemenuhan hak maupun kewajiban kita melalui satu genggaman ya Pak ya. betul, betul. Itu yang terpenting itu poinnya. Luar biasa. Saya sendiri jadi gak sabar nih Pak untuk merasakan kenikmatan-kenikmatan karena kemudahan yang disediakan oleh DJP. Nah, sepertinya sudah sangat lengkap ya penjelasan dari Bapak Widi Widodo mengenai update reformasi perpajakan kali ini. Tapi sebelum kita tutup, apakah ada Pak pesan-pesan kepada kawan pajak kita, terutama di lingkungan KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo? Oke, saya ingin menitip pesan kepada seluruh karyawan dan juga menginformasikan kepada seluruh masyarakat, khususnya wajib pajak yang terdapat di KPP Pasar Rebo ya. Jadi dalam membangun negeri ini tentunya tidak hanya kewajiban satu pihak, satu kelompok saja, namun merupakan tanggung jawab kita semua sebagai penduduk Indonesia. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati, bahwa para pelaku usaha dan wajib pajak serta pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak adalah mitra dalam membangun negeri ini. Jadi sehingga pajak tidak dipandang sebagai beban, melainkan kewajiban kita semua sebagai warga negara gitu. Jadi kata kunci di sini yang ingin saya sampaikan bahwa kita dengan wajib pajak itu adalah mitra. Dan kemitraan yang dibangun antara JP dan wajib pajak tentunya untuk membangun negeri ini yang kita cintai. Oleh karena itu, bersama mari kita bersinergi demi NKRI. Kami tidak bisa sendiri, kami butuh Bapak dan Ibu, rekan-rekan wajib pajak, semua untuk menciptakan lingkungan perpajakan yang bisa mendukung kemajuan negeri ini. Tentunya hal ini juga akan memberikan dampak positif kepada ekonomi dan berdampak baik bagi industri wajib pajak itu sendiri gitu. Oleh karena itu, mari kita berkomitmen dalam membangun Indonesia dengan menyukseskan reformasi perpajakan sesuai dengan porsi dan kemampuan kita masing-masing. Poin yang ingin saya sampaikan bahwa dalam satu bukunya Duncan Medley itu dinyatakan bahwa pajak itu laksana sarung tinju yang berbungkus kain bludru berwarna emas. Jadi interaksi antara fiskus, petugas pajak dengan wajib pajak itu laksana sarung tinju yang dibungkus kain bludru yang berwarna emas. Jadi intinya bahwa fitrahnya fiskus itu atau otoritas pajak itu mengambil sesuatu dari masyarakat atau dari wajib pajak. Tapi hendaknya proses itu harus dilakukan dengan cara-cara yang elegan dan memudahkan dengan rasa sakit yang seminimal mungkin gitu.
Kira-kira gitu kan. Nah, ini semua arah dari apa yang dilakukan DJP, apa yang dilakukan oleh kami dengan antara lain melalui Pesiap ini adalah untuk memberikan sentuhan yang elegan ketika kami berinteraksi dengan wajib pajak. Itu poinnya sebagai penutup dari saya. Terima kasih, Mbak Giti. Wah, luar biasa pesan-pesan dari Bapak Widi. Terima kasih banyak Pak Widi atas waktunya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Widi Widodo dapat menambah pengetahuan kita semua ya, terutama mengenai reformasi perpajakan. Dan sekali lagi, kami di sini tidak henti-hentinya untuk mengajak kawan pajak untuk turut serta berkontribusi serta terlibat dalam perubahan yang kita lakukan. Karena mari kita bersama-sama untuk membangun pajak untuk Indonesia yang lebih baik. Pajak kuat, Indonesia maju. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Om. Salam sehat, sukses untuk kita semua.